Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, melihat adik MC tadi, saya teringat masa kecil saya. Seperti inilah saya. Waktu SD, SMP, saya sudah berdiri di mimbar. Saya sudah mulai dipercaya untuk jadi MC. Hidup saya di kampung sangat susah. SMP saya pulang sekolah tidak pulang ke rumah. Saya lanjut ke PK Bata namanya. Jarak dari sekolah saya itu kurang lebih 11 km. Nunggu PT-PT. Ada PT-PT kita sampai, kemudian masuk ke Sulengka namanya, kampung itu. 5 km. Itu yang susah. Tidak ada PT-PT. Maka jalan kaki lah kita. Belum makan siang. Usia saya SMP. Jalan kaki menuju ke Sulengka untuk kerja sawah, bantu bapak saya yang menginap di sawah. Bikin rumah-rumah kecil, nginap di sawah. Yang saya ingat betul, kalau saya sudah selesai salat maghrib, ibu saya itu menunggu saya. Karena ibu saya juga tinggal di sawah. Selesai salat maghrib pulang. Jalan kaki 5 kilo. Bukan jalan aspal, tapi jalan yang ada batu cadasnya. Karena takut sepatu rusak, maka saya gantung sepatuku di sini, saya ikat, saya gantung. Pakai sepatu kulit asli, kulit kaki. Jalan 5 kilo ke PK Bata, tunggu mobil untuk balik ke kampung saya, Desa Bumi. Kadang-kala sampai di rumah jam 10. Tidak langsung tidur, masih belajar. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya bisa seperti ini. Tapi Allah kasih hadiah. Sebab apa? Sholat subuh di masjid. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau rajin berjamaah. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya hambanya, yang hamba tersebut selalu berjamaah di masjid, tidak ganggu orang. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Tuhan apa yang kasih susah hambanya yang kalau dia baik agamanya? Cuma dites kau dulu, dikasih diuji kau dulu. Apa betul kualitas imanmu 24 karat? Apa betul imanmu mantap? Maka diuji dulu. Dalam Al-Quran salah satu firmannya, setelah kau beriman kepadaku, kata Allah, apakah kubiarkan kamu? Tidak, kuuji kau dulu. Ujiannya itu, datang kau sholat subuh berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Sepanjang jalan saya lihat orang datang ke masjid. Apa yang diharapkan itu, Pak? Kecuali imannya yang baik. Saya jauh-jauh, ada lagi lebih jauh, Jalan Bulu Ina. Jam 4 sudah tinggalkan rumah. Bukan mau ketemu artis, bukan mau dapat door prize, bukan mau dapat undian, tapi datang berjamaah di masjid. Apa panggilannya kalau bukan iman? Tidak ada hadiah. Syukur-syukur nanti ada sarapan bersama kalau selesai ini. Iya toh. Apa panggilannya kecuali iman? Kita datang ke masjid jauh-jauh. Itu bukan akal bicara. Tapi apa yang bicara? Iman. Masa sih Allah sengsarakan hidupnya orang yang begini? Masa sih Allah persulit hidupnya orang seperti ini? Maka Allah akan kasih kau hadiah. Tapi tidak cash. Allah uji kamu dulu.
Benar enggak imannya ini? Jangan sampai satu kali di satu minggu. Jangan sampai hanya karena ada Ustadz Dasad. Tapi karena Allah ingin uji imanmu, setelah lulus maqamam mahmuda, wakai derajatmu. Oh bagus bitawa ini, lulus nih. Coba lihat kalau anak-anak kita mau ujian. Berat kan waktu kita kuliah sekolah? Berat. Ditinggalkan kampung ke Sudan. Sampai di sana makan ala kadarnya. Sampai di sana tidur ala kadarnya. Membaca kitab. Lalu dikasih ujian, lulus. Ada tong itu PhD hadiahmu. Diangkat derajatmu. Diuji dulu. Setelah itu baru Allah angkat derajatnya. Allahu Akbar. Bapak-bapak bersyukur kalau punya anak seperti MC tadi. Namo matan risikolana anakmu. Makesi ngotona. Makesi bolana. Mega gajina. Dega ga nomoruntu ilomak berejama kumasigi pacei. Tidak ada gunanya. Mobilnya mewah, rumahnya besar, gajinya besar. Tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid. Alamat kau akan sial ketika kau dikubur. Siapa doakan Ki Pak kalau mati Ki? Siapa? Teman tak. Lihat di grup WhatsApp. Teman tak meninggal. Menulis doa saja tidak. Nah copy paste ji Al-Fatihah. Itu gambaran nanti kita kalau mati Ki. Begitu mungkin juga kita kalau mati mungkin nanti. Paling hebat mi kalau nak kirimkan Ki bunga duka cita. Lah ya apa jo bunga duka cita? Siapa doakan Ki? Anak. Syukur Ki. Setiap selesai sholat anak tak. Dari lisannya keluar. Allahumma gfirli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani saghira. Syukur sekali mak itu. Tapi kapan tidak pernah kita lihat anak tak datang di masjid? Alamat sial maki itu biaya ya anak tak. Dikasih sekolah mahal. Kasih ke luar negeri. Dijualkan tanah. Pulangi tidak pernah datang di masjid. Cilaka orang tua yang begitu. Biar mi anak tak tidak gagah. Tidak muka seperti artis. Tidak populer seperti artis. Tapi 5 waktu ada di masjid. Kaya maki itu Pak. Tidak sia-sia maki kita. Sekolahkan, jualkan sawah. Berkeringat tiap hari untuk cari nafkah. Sekolahkan anak. Insya Allah akhlaknya baik. Ibadahnya bagus. Kaya maki itu. Mana mau tena bupati. Mana mau tena macale. Mau dekat miring caleg lagi nih. Kentara itu caleg. Kalau ada di warung kopi tidak dikenal senyum-senyum juga. Caleg itu ya. Tapi saya pesan Pak. Jangan termakan hasutan yang menyesatkan. Ustadz, ulama. Tidak usah berpolitik. Salah itu Pak. Jangan mau urus politik. Urus mi kantormu baik-baik. Jangan mau ke politik coba. Coba itu pentingnya politik Pak. Bapak tidak mau urus politik. Bapak sebagai kebun, pengusaha. Banyak kelapanya, banyak mangganya. Pokoknya perkebunannya sukses. Bapak bilang tidak usah urus politik. Kerja mau ke itu kebunmu. Dari jam 7 pergi mi kebun. 4:30 baru pulang. Tiap hari itu. Malam dia baca lagi bagaimana supaya perkebunan sukses. Tiap hari begitu. Tidak mau urus politik. Akhirnya panen. Impor buah. Buah dari luar negeri. Lebih murah. Tidak laku buah tak. Setengah mati diurus. Buah bapak tidak laku. Itu karena apa? Kebijakan politik. Jangan salah. Jangan bilang jangan urus politik. Umat Islam harus tahu politik dan berpolitik. Kenapa? Dengan politik kita punya kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bikin kebijakan. Dengan kebijakan kita bisa atur kita punya negara. Bayarkan Pak, kita ini 80% lebih umat Islam di Indonesia. Tapi ketika ada ulama berbicara tegas, langsung dibilang intoleran. Intoleran itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita takut bicara itu Pak. Kenapa? Karena kita tidak kuasai politik.
Maka 2024 kesempatan kita memilih orang-orang baik. Jangan gara-gara 300.000. Ada tuh di Pare-Pare kuliah. Diusir rumahnya, diangkaki. Kenapa? Belasan tahun di tanahnya orang, tinggal gratis. Tiba-tiba ada orang kasih 300.000, yang kasih 300.000, nah pilih, nah lupa ini tanah gratis kok tempati, diusir kok. Kalau Bapak mau berpolitik minimal, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada teman, sampaikan kepada keluarga di kampung. Jangan kok gara-gara uang 300.000, orang jahat kau pilih. Ini saatnya 2024 Pak, kita memilih pemimpin. Bayangkan Pak, akan datang nanti insya Allah mobil itu sudah mobil listrik. Dan Bapak tahu sumber pembuatan mobil listrik ada 4. 3 di Indonesia. 3 di Indonesia Pak, begitu kayanya ini Indonesia. Salah satu diantaranya nikel. Dan semua ada di Indonesia. Saya baru-baru pulang di Taiwan. Adek-adek, kau tahu Ji Taiwan? Kau tahu Ji? Antang belok kiri lagi. Wah, datang ceramah Pak, Masya Allah Ustaz. Di sana putih-putih orang semua. Tapi susah cari orang berjenggot. Tidak ada orang kumis laki-laki Pak. Ku bilang sama itu timku, kalau dapat kau laki-laki berkumis ku kasih kau hadiah. Tidak digapo Pak. Masya Allah. Tabligh akbar saya di sana. Saya bilang, andai saja negara kita diurus dengan baik, tidak ada bangsa Indonesia pergi cari nafkah sampai ke Taiwan. Tidak ada perempuan-perempuan muslimah Indonesia yang pergi cari nafkah dan jadi pembantu, menjadi penjaga anak di sana. Kalau negara kita diurus dengan baik. Maka saatnya 2024, pilih pemimpin yang baik. Jangan hanya karena dia tetangga. Jangan hanya karena dia teman. Jangan hanya karena dia satu partai dengan kita. Jangan karena kita tim sukses. Pilih. Jangan. Pilihlah yang betul-betul baik. Kesempatan untuk memperbaiki. Alhamdulillah. Kita harus cinta kepada negara ini. Ya. Saya juga bilang sama Pak Jokowi waktu saya diundang ceramah. Saya ini kira-kira ustaz paling sering ceramah depannya Pak Presiden. 9 kali ustaz. Depannya Jokowi 9 kali. Selfie-selfie. Saya bilang sama di depan Presiden. Tidak ada rasanya negara seperti negara kita. Di Malaysia Pak, Bapak mau ceramah, biar alumni Sudan kalau tidak dapat permit. Izin dari kerajaan tidak mungkin Bapak bisa ceramah. Mau bangun masjid, biar banyak uangmu, tidak mungkin kau bangun masjid kalau tidak ada izin dari kerajaan. Coba kalau kita di sini, artis hijrah, baru 2 bulan belajar agama, banyak kafir-kafir lagi Pak. Itu jadi ceramah mikir kanan. Mau bangun pesantren di Malaysia, di Saudi, tidak mungkin kau bisa bikin pesantren tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, ada rumahmu di Bukit Baruga, kosong, kasih kumpul anak menghafal Quran, jadi lagi rumah hafal Quran. Tidak ada izinnya. Coba di Indonesia, luar biasa nikmatnya di sini Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Pilih pemimpin yang baik.